Ya katanya bilang santai tadi. Ya, kita ketemu dekat dengan ini International Women Day. International Women Day itu diperingati setiap 8 Maret. Nah, intinya di International Women Day dari rentetan panjang perjuangan perempuan yang akhirnya di dunia saat ini bisa menerima keberadaannya dan juga bisa menghargai peran-peran yang dan membuka peran yang seharusnya memang dari awal bisa tidak memandang gender apapun. Nah, saat ini kita ketemu atau bersama dengan Mukni. Mukni kenapa menjadi yang akan kita tanya-tanya hari ini itu dikarenakan dia bisa menjadi meskipun tidak representasi, setidaknya ada perempuan yang bertahan dari sulitnya kehidupan di Palu, dari kampung di Moutong sana, dan hidup di perkuliahan di Universitas Lako di masa pandemi. Nah, di masa pandemi juga tetap bertahan. Nah, sehingga sepertinya Mukni bisa menjadi salah satu suara perempuan yang akan kita tanya-tanya di momen International Women Day yang kita peringati di setiap tanggal 8 Maret. Nah, mungkin juga videonya juga akan tayang di 8 Maret. Oke, Mukni. Mukni itu saya kenalnya selain sebelumnya saya kenalnya dia di Silolangi. Silolangi itu untuk teman-teman dia adalah satu UKM fakultas, unit kegiatan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang konsen di pers, ya di pers mahasiswa. Ke jurnalistik. Jurnalistik kampus. Nah, Nice. Nah, selanjutnya perkenalannya bahwa ternyata dia juga punya ini yang tempatnya kita sedang rekaman ini yang syuting itu SPD Collection. Nah, Mukni, kau ingin kalau umpamanya ada orang yang mau mengenal kau, kau lebih mau dikenal sebagai anak jurnalis kampus yang bergelut di dunia jurnalis, atau mau ditahu oh kalau Mukni anak Silolangi, atau yang Mukni yang punya SBD Collection, yang mana kira-kira? Sebenarnya yang tergantung sebenarnya. Ada di beberapa kondisi saya ingin dikenal sebagai perempuan yang aktif dalam kejurnalistikan kampus. Terus ada juga beberapa kondisi saya ingin dikenal sebagai pemilik owner di SPD Collection. Kalau untuk di kalangan mahasiswa ya jelas saya lebih ingin dikenal sebagai pers mahasiswa, karena mengingat kalau pers mahasiswa kayak seolah-olah sangat bisa membantu mahasiswa orang-orang di saat dia ingin bersuara, terus dia tidak punya power atau tidak punya keberanian untuk mengutarakan itu. Maka lembaga pers mahasiswa LPM Silolangi ini yang menjadi media untuk itu, menjadi menjembatani suara itu agar bisa disampaikan. Tapi di sisi lain kalau di luar kampus saya lebih senang dikenal sebagai penjual ya, selain karena itu menyenangkan dan menguntungkan, terus relasinya juga lebih banyak. Walaupun di LPM lebih banyak sih sebenarnya. Lebih banyak. Cuma walaupun tidak bisa saya sembunyikan bahwa memang ikut di lembaga pers sekelas mahasiswa saja itu banyak tekanan yang saya terima. Terus maka menjadi kadang SPD Collection itu memberi saya ruang untuk bersenang-senang, entah dengan pembeliku atau dengan saya sendiri atau dengan
dengan teman-teman dengan pemilik SPD Store yang lain. Ah. SPD Store itu sebenarnya ada 3 orang pemilik. Ada kakakku, kami 3 orang bersaudara, kakakku, saya, adikku. Oke, jadi Dan ketiganya sama-sama belajar bisnis keluarga ya. bisnis keluarga. Soeharto. Nah, terus kenapa sampai memilih kalau dari banyaknya UKM di fakultas ataupun di tingkatan universitas, kenapa memilih menjadi perempuan yang mau terlibat di dunia jurnalistik? Mungkin agak klise pertanyaannya, entah atau bisa dibawa ke siapa sih yang menginspirasi sampai mau memilih saya jadi mahasiswa pers atau perempuan yang terlibat dalam jurnalistik. Siapa? Atau apa motivasinya pertamanya? Awalnya ingin masuk ke jurnalis. Sebenarnya di LPM saya mengenal LPM itu hanya saya pikirin kan lembaga yang diperkenalkan untuk bagi siapa yang ingin menulis album. Kemudian saya tertarik. Terus ternyata menulis itu hanya tidak sekedar mengenal sastra, puisi atau menye-menye lainnya. Ternyata luas. Menulis, ada literasi, kejurnalistik dan lain sebagainya. Akhirnya saya walaupun menulis itu menulis hanya saya rasa ya kita apa yang kita ingin tuliskan, kemudian apa yang ada di pikiran terus disampaikan lewat tulisan. Ternyata ada lagi literasi mengajarkan lebih banyak soal itu, masuknya ke jurnalis, menyampaikan apa yang ingin orang katakan juga bukan dari diri sendiri tapi orang lain, terus disampaikan melalui tulisan. Dan itu saya rasa saya mulai masuk di situ, mewawancara orang, ternyata kegiatan pers jurnalis itu yang paling seru itu pas mulai mewawancara orang seperti ini kan. Jadi hari ini biasanya saya yang mewawancara orang, sekarang hari ini saya yang diwawancara. Jadi begini rasanya diwawancara. Nah, so itu seru. Saya belum dapat itu. Kira-kira siapa ya? Pertanyaan saya siapa yang jadi siapa inspirasi? Akhirnya. Kemudian akhirnya lembaga pers itu terus ada PPMI. Terus PPMI mengadakan beberapa kegiatan. Ternyata jurnalis yang paling terkenal di Indonesia ya tentu saja di Najwa Shihab, Mata Najwa. Dan kemudian saya mulai, ternyata Mata Najwa itu saya sudah kenal sebelumnya, tapi belum saya memahami bahwa dia bergerak di bidang jurnalis. Nah, saya tahu hanya Najwa Shihab. Najwa Shihab ya wawancara orang, ya terus mengumpulkan 2 narasumber terus oh ternyata jurnalis ini namanya. So ini jurnalis. Dan Najwa Shihab seperti kebanyakan perempuan lainnya di Indonesia menjadi inspirasi untuk berkarya di dunia jurnalistik, jurnalisme. Nah, kenapa sampai memilih untuk menjual baju dan pernak-pernik yang ada di sini ini, mulai dari celana, hoodie, celana panjang, celana pendek, topi, dan yang paling apa ya? Makeup. Bukan, enggak sih, yang sebenarnya yang paling kelihatan bahwa saya ingin menjual apa lebih banyak barang-barang etnik. Yang toraja ini. Nah, bagaimana lika-liku kehidupannya Mugni itu sampai memutuskan kayaknya saya bukan jadi kenapa saya harus menjual baju ya, karena kayaknya saya harus menjual entah untuk apa begitu. Berat, saya harus jawab ini kalau bagaimana lika-likunya. Berarti tidak perlu. Maksudnya saya menjelaskan secara saja yang di atas permukaan. Sebenarnya awalnya ingin menjual itu ya karena kondisi yang diharuskan untuk bertahan di perantauan. Ya. Tanpa harus banyak nelpon orang tua gimana caranya dapat uang tambahan. Tapi akhirnya alhamdulillah
ah- eh, di SPD Collection ini saya mulai berpikir rasanya sudah banyak pelanggan, akhirnya dorong merasa nyaman belanja dengan saya. Sangat disayangkan mereka ini pergi dengan begitu saja. Akhirnya saya ingin saya ingin berjualan sampai ini jangka panjang supaya interaksi ini berjalan terus. Sebelumnya belum SPD juga. Belum. SPD Collection. Saya hanya sebenarnya cuman jadi reseller dari owner-owner lain. Tapi sekarang berarti sudah mulai Punya berkembang keberanian. bisnisnya. Sekarang mulai punya keberanian untuk punya lapak sendiri yang dulunya cuman lapak di home store biasanya cuman sekarang masih di kos-kosan juga sih. Cuman dulu belum sebanyak ini dan belum dipajang. Biasanya coba dipasarkan secara online. Terus di masa pandemi mulai dilarang untuk keluar. Terus lebih banyak orang ingin barangnya cash on delivery. Akhirnya bikin lapak yang bisa orang datang langsung ke tempat, bisa juga diantarkan secara langsung. Kadang saya juga antarkan kalau saya tidak punya kesibukan. Dan itu sebenarnya banyak keuntungan sih, selain karena relasinya. Biasanya kadang pembeli dia mengenal saya hanya sebagai penjual di SPD Collection, tiba-tiba di lain kesempatan akhirnya dia tahu lagi saya ternyata bergerak di lembaga pers mahasiswa. Itu kan itu kadang wow ya, rasanya sensasinya. Jadi kayak balance, seimbang antara pengetahuan dan cuan tentunya. Nah, Mugni, di aktivitas jual beli ini yang dilaksanakan kan mengingat perempuan tuh. Masyarakat di sekitar sini di Kota Palu itu sepertinya kalau yang bisa saya nilai masih belum juga terlalu paham tentang batas-batasan yang sebenarnya apa sih yang tidak bisa disebut melecehkan karena mengingat perempuan bukan, atau tidak. Itu biasa kayak dianggap bercandaan. Terus karena mereka pembeli biasanya kepada penjual itu adalah mungkin kata-kata yang apa, kalau di Palu itu dibilangnya maniso atau yang sweet atau cantik lah ininya ini itu gitu. Ada tidak pengalamannya Mugni itu di sweet atau di manisoakan? Nah, ada. Sejauh ini khusus untuk jadi owner gitu. Atau selama di masa jual beli ini? Kalau di masa jual beli, alhamdulillah untuk pelecehan yang secara fisik itu tidak. belum. Alhamdulillah tidak. Semuanya tidak. Belum. Tidak ya? Tidak, cuman kalau ada yang beberapa yang sudah pelecehan yang non verbal. Yang verbal. Yang rasanya sudah tidak menyenangkan itu mulai ada lah. Pasti ada. Seperti di shoot. Orang ownernya cantik gitu. Di shoot biasanya apalagi kalau murir itu kadang biasanya dorang pengen cepat diantarkan. Abis itu biasanya yang takutnya itu biasanya kalau dorang sudah antarkan langsung di rumahnya. Terus dipaksa harus masuk dalam rumah loh. Itu dipaksa untuk masuk dalam rumah. Itu rasanya sudah saya rasa mulai tidak nyaman di situ. Kenapa tidak di luar saja? Itu biasanya. Atau mungkin yang paling yang di situ yang sudah mulai merasa sangat tidak nyaman buat saya, yang harus dipaksa untuk masuk ke rumahnya. Tapi kalau untuk di lapak sendiri enggak ada, cuman paling boleh minta nomornya gitu. Padahal silakan minta terus, tapi akhirnya mulailah jadi spam itu di WhatsApp, di telepon. Kadang orang di telepon itu masuk pelecehan sebenarnya itu. Biasanya kadang orang sudah mau tidur di telepon lagi. Padahal itu tidak sama sekali berhubungan dengan
bisnisnya sayang damai ini. Tidak ada hubungannya dengan jual beli, tapi tetap telepon, chat. Aduh, Hmm. was mulai terus biasanya. Tapi alhamdulillah sih kalau di lapak orang masih menjaga batasan. Yang dikhawatirnya justru cash on delivery yang COD langsung diantar. Murni kurir, jadi kurirnya langsung. Itu takut. Biasanya kadang kalau ada juga yang mereka itu yang mengerti soal tidak nyamannya, kadang yang ngeselin sebenarnya yang lebih biasanya kalau merasa kita sudah tidak nyaman, akhirnya dorang memberi ongkir lebih. Sebenarnya saya tidak ada sih menyenangkan ya, karena memang saya ini melihat kau karena saya mengingat ini. Biasanya Padahal ada biasa ini modus. Akhirnya sebenarnya itu jadi tekanan moral sih, jadi tekanan sih. Jadi sebenarnya ada orang yang ingin sebenarnya yang memang ingin bersedekah, akhirnya saya pikiranku sudah lain. Memang mau sengaja gara-gara sering terjadinya hal seperti yang sering terjadinya orang-orang. Jadi biasa kelihatan tidak nyamannya Mukni pas mengantar itu karena diminta hal yang macam-macam ya. Hal macam-macam tadi itu seperti diminta masuk ke dalam. Dipaksa sebenarnya. Dia diminta ya. Nah, itu kalau yang jual beli. Kalau yang di dunia jurnalisnya kampus itu ada tidak yang entah mewawancarai teman atau pejabat kah di kampus, pernah tidak mengalami hal yang tidak atau biasa disebutnya pelecehan? Kalau sejauh ini alhamdulillah belum, karena memang diingat pengalamanku di jurnalis lembaga pers itu jurnalis kampus itu masih hanya rentang setahun saja, tahun 2020 aktif di situ, tapi sering masih wawancara. Cuman saya bisa melihat ini akan akan membahayakan saya. Biasanya mewawancarai orang, apalagi itu wawancara itu hanya berdua secara langsung. Mereka mulai memberi pertanyaan. Awalnya mereka yang ingin mewawancarai saya yang ingin mewawancarai mereka. Dan topiknya sudah mau hampir habis. Balik lagi mereka mulai wawancarai saya yang sama sekali tidak berhubungan dengan topik. Dan ujung-ujungnya pengen ketemu di tempat yang di tempat yang mereka pilih. Itu biasanya dilakukan oleh mahasiswa atau pejabat kampus biasanya. Mahasiswa kebanyakan. Biasanya mahasiswa, justru mahasiswa ini, mahasiswa yang punya, apa namanya? Mereka itu orang-orang berpengaruh lah. Biasa pokoknya itulah yang berpengaruh. Pokoknya orang-orang yang ada pengaruhnya lah di kampus. Nah, mengingat momen kita merekam ini adalah International Women Day. Di hari internasional ini, Women Day, itu apa kira-kira pesannya Mukni untuk para perempuan di Palu yang saya akan mengkhususkan yang sementara kuliah atau yang memang sementara merantau. Kalau saya bisa bilang, Mukni ini secara jalan hidup agak terjaga. Agak lurus-lurus lah. Nah, bagaimana sampai bisa menahan konsistensi itu? Lurus bukan dalam artian pandangan patriarkinya ya, maksudnya terjaga tidak sampai tahulah bagaimana konsekuensi dari kuliah merantau jauh dan butuh banyak keuangan. Nah, Mukni mengambil jalan dengan menjadi membuka SPD Collection gitu. Nah, kira-kira pesannya Mukni untuk perempuan di Kota Palu yang sementara kuliah yang merantau itu seperti apa? Nice question. So IWD ini International Women's Day sebenarnya ini menurutku ini hari yang sakral untuk para perempuan-perempuan di mana saja dengan punya problem yang beda-beda. Dan saya beberapa kali ikut dalam isu, paling mereka membahas soal feminis dan itu
dia jelaskan secara gamblang tentang hak-hak perempuan. Ya, Soal saya ingin sedikit pesan saya sih sebenarnya, semoga ini bisa menyelamatkan minimal menyelamatkan diriku sendiri. Di momen International Women's Day ini, kalian saya ingin menyampaikan bahwa kita perempuan ini adalah manusia yang berharga, dimuliakan secara agama dan negara dan kemanusiaan. So seandainya kalian yang pernah mendapatkan pelecehan, jangan pernah sedikit pun kalian itu merasa tidak berguna, merasa ternodai. So kalian tetap berharga, selalu ada yang menerima kamu sebagaimana kalian manusia, sebab kita dikaruniai banyak hal, soal kecerdasan, power dan lain sebagainya. Itu kalian harus paham soal hak-hakmu sebagai perempuan, dan jangan membatasi diri, membatasi apa yang kalian inginkan selama itu masih dalam di jalannya yang bagus dan baik menurut kamu. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut mereka yang lain toh. Makanya kalian harus menjembatani diri banyak, membekali diri dengan banyak pengetahuan. Jangan pernah berhenti belajar. Kau siapa, perempuan itu harusnya apa, dan jangan membatasi diri soal itu. Nah kemudian apa tadi? Untuk perempuan Palu yang sementara kuliah, apa pesannya sebagai owner SPD Collection? Beli barang atau apa begitu? Jadi Mas saya sudah jelaskan tadi. Oh sudah. Tunggu, yang apa ya dibilang akhirnya itu jadi yang akhirnya bisa konsisten ya. Ya akhirnya jadi konsisten itu pasti itu relasi dijaga. Kayak kalian harus membuka diri entah di lingkungan teman-teman, membuka diri sama teman-teman terdekatmu, sama keluarga. Yang penting itu adalah keluargamu dan orang yang terdekatmu. Selalu menjaga komunikasi dan interaksi di antara mereka itu, karena biasanya dari perempuan walaupun mandiri tetap mereka orang manusia yang butuh support. Pasti support, dukungan, apa semua dan segala macam lainnya itu. Dan itu tidak bisa dibilang tidak mandiri. Oke. Bukan berarti karena disupport orang itu berarti perempuan jadi tidak mandiri. Oke. Nah, intinya itu membuka diri dengan orang-orang terdekat. Tentang mungkin bisa buka usaha juga gitu. Maksudnya perempuan-perempuan yang bertahan hidup kan di Kota Palu itu ada punya ide, eksekusi sesuatu. Itu. Mau buka usaha jangan ragu, karena saya juga kayak begitu. Oh ya, dan kemudian untuk biasanya sih sebenarnya setiap perempuan tuh punya banyak potensi sebenarnya. Cuman kadang ya itu karena pikiran-pikiran yang membatasi mereka. Saya perempuan kayaknya bagus begitu jual begitu, apalagi berinteraksi dengan laki-laki, banyak buat jualan kue lagi. Padahal selama kalian teguh begitu dengan diri sendiri, selalu memang ada yang ingin seolah ingin tidak setuju dengan keputusanmu, tapi lihat lagi, pasti banyak juga orang-orang yang mendukung. Orang-orang yang mencintaimu pasti tidak akan mempermasalahkan itu soal pilihan-pilihan itu. Jadi untuk yang masih punya ide untuk menjual, misalnya perempuan begitu, perempuan tidak menjadi pembatas untuk mengeksekusi apapun itu profesinya, begitu. Yes, that's true. Oke. Itu wawancara kita yang singkat, padat dan jelas bersama Mugni di lapak SPD Collection. Nah, teman-teman, Instagramnya SPD Collection ya? SPD Collection atau itu, di IG ku bisa dicek di Mugni Maya itu.
Moon MY015. Itu yang itu. Nanti dilihat, nanti editor tolong di deskripsinya ditaruh. Nah, kalau umpamanya memang mau cari tahu juga tentang lembaga pers yang digeluti oleh Mukni atau mau lihat karya-karya jurnalistiknya Mukni, silakan kunjungi websitenya Silolangi. Pokoknya kalau sudah dapat IG ku, di situ ada lapak SPD Collection sama webnya LPM Silolangi. Okay. Dan juga karya-karya tulisanku selain itu. Oke. Thank you. Terima Happy kasih. Women's Day.